Ya maksud saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya. Jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Henrys? Semoga sahabat Henrys dimanapun berada tetap sehat, tetap semangat. Seperti biasa sahabat Henrys, welcome back to my YouTube channel. Ya, boleh kami mengusulkan sesuatu ya? Apa, Prof? Supaya kami ini tidak bingung saya terkait. Mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung. sudah nanti kami yang menilai, Prof. Majelis Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang berbunyi, setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lambat 20 tahun. Paling lama 20 tahun. Keputusan Presiden Joko Widodo memperpanjang bantuan sosial sampai Juni 2024 secara sepihak, mengubah APBN 2024 tanpa persetujuan DPR, tidak ditetapkan dengan undang-undang, dan perintah pemblokiran anggaran kementerian lembaga yang sudah disetujui DPR dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 merupakan bentuk nyata penyalahgunaan wewenang jabatan presiden dengan tujuan menguntungkan Gibran. Penyimpangan APBN 2024 tersebut mengakibatkan kerugian negara senilai 50,15 triliun sesuai nilai anggaran kementerian lembaga yang diblokir untuk anggaran bantuan sosial tersebut. Terakhir, penyimpangan kebijakan APBN 2024 untuk kepentingan politik yang menguntungkan anak presiden, Gibran, melanggar pasal 1 angka 5 dan pasal 5 angka 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Pasal 1 angka 5 berbunyi, nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya atau kroninya di atas kepentingan masyarakat bangsa. Perpanjangan pemberian bantuan sosial sampai Juni 2024 tanpa persetujuan DPR, tanpa ditetapkan dengan undang-undang, secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum. Pemblokiran anggaran di sejumlah kementerian lembaga yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang APBN 2024 untuk dialihkan sebagai tambahan anggaran bantuan sosial secara nyata merupakan perbuatan melawan hukum dalam bentuk penyimpangan kebijakan APBN 2024. Pelaksanaan pemberian bantuan sosial sejak Desember 2023 sampai Februari 2024 secara melawan hukum, khususnya dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, terbukti menguntungkan Gibran. Hal ini tercermin dari pernyataan Zulkifli Hasan, Airlangga Hartarto yang secara terang-terangan mengajak masyarakat memilih paslon Prabowo Gibran. Demikian pendapat dari kesaksian saya. Hukum ada yang mulia. Ini masalah serius kalau apa yang disampaikan ahli ini memang benar ya, melanggar sejumlah undang-undang dan melanggar konstitusi dalam hal persetujuan DPR. Tetapi kalau kita kaitkan dengan bansos, biasanya kan ada alasan-alasan yang katakanlah ada kegentingan, mungkin ada krisis, ada hal-hal yang bisa dijadikan alasan pembenar. Nah, pertanyaan saya adalah apakah ahli melihat alasan pembenar untuk menyimpangi prosedur, bahkan melanggar konstitusi dan undang-undang tadi ya? Kalau misalnya tidak ada alasan pembenar, ya mohon ditegaskan kembali lagi apa sih tujuan digelontorkannya bansos ini sekali lagi. Terima kasih yang mulia. terkait. Terima kasih yang mulia. Saya akan bertanya, setelah itu Saudara Hotman Paris akan bertanya. Dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli ini sampai pada kesimpulan, ya, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, dan sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya, pernah ada satu penyidikan
atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli, ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum, ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja? Itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua. Silakan saudara Hotman. Mana Pak Hotman? Mohon izin majelis. Saya agak bingung. Ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang, sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik. Bawaslu tidak ya dari hakim? Cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu, legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak? Setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah. Tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian. Yang lain? Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uangnya masih ada di sana. Artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah. Begitu diperlukan dana untuk bansos, maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir 50,15 triliun untuk dialihkan menjadi tambahan anggaran bansos. Seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi kalau kita lihat itu banyak diberikan bukti-bukti, ada lampiran, ada 40. Itu antara lain ada 40 cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Ya. Yang mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang mulia? Apa, Bro? Supaya kami ini tidak bingung sebagai pihak terkait, mungkin lebih baik kuasa hukum yang menghadirkan ahli, menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, itu Apakah ahli pidana, ekonomi, atau ahli nujum, atau ahli apa dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, Bro. Majelis juga tadi pertanyaan Hotman Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu hanya karena Sudah. keahlian beliau? Belum dijawab majelis. Ya. Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah. iya. Jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah. Iya, itu, Pak Hotman. Bukan wewenang Jadi, saya. Ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis Dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data. Jadi Sudah. bukan hanya mohon izin berdasarkan majelis kan, omon-omon. mohon izin majelis kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus konsekuen dong sebagai ahli menerangkan. Iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Diserahkan Ya maksud kepada saya dia sebagai ahli harusnya konsekuen dengan jawabannya, jangan cuma omon-omon. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya ahli, keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan. Terima kasih. Kita lihat sekarang ya, MK tampaknya tegas ya, dan ingin mengungkapkan fakta sebenarnya, mendengarkan para saksi ahli
ya. Tapi sekali lagi ya, kita positif juga, tapi juga jangan juga sampai terjadi seperti sebelum-sebelumnya. Di video sebelumnya sempat saya bilang, dulu kita sedikit yakin dengan Anwar Usman ini, ya, dengan menangis, terus ayat-ayat suci Al-Quran gitu ya. Drama awalnya gitu, kita yakin. Nggak taunya tengah jalan, mudah-mudahan, bismillah, kita lihat konsistensi independen dan juga keadilan dari MK. Karena ini adalah langkah terakhir ya. Langkah terakhir bagaimana pemilu ini apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Oke? Kita akan tunggu hasil keputusan MK selanjutnya. Walaupun di situ ada Asrul Sani yang diduga cawe-cawenya Jokowi, mudah-mudahan tidak punya pengaruh sama sekali dalam hakim MK mengambil keputusan yang sebaik-baiknya untuk negeri kita tercinta. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sahabat Indonesia, seberapa besarkah kalian mengharapkan MK bisa memutuskan perkara atau gugatan sengketa pemilu 2024 ini bisa adil seadil-adilnya? Komen di bawah ya guys, seberapa yakin, berapa persen kira-kira harapan kalian? Ya, karena ini adalah satu-satunya harapan kita lagi agar pemilu ini bisa berjalan dengan baik. Ya, kalau misalnya nih ya, MK juga ternyata tidak bisa diharapkan, maka akan banyak hal-hal yang kurang mengenakan terjadi di Republik ini. Karena harapan terakhir kita ke MK, tapi sayangnya seperti ini. Mudah-mudahan itu tidak terjadi guys ya. Oke, itu sampai ini video kali ini. Kita ini satu persatu kebenaran tuh terungkap dengan sendirinya. Oke, itu saja video kali ini sampai Hendris. Kita tunggu hasil sidang MK kali ini. Mudah-mudahan hasilnya seperti yang kita harapkan semua, adil seadil-adilnya ya, karena ini sejarah baru di Republik ini ya. Saat gugatan pilpres atau pemilu itu bisa diambil pelajaran yang luar biasa ya, apalagi di sidang MK kali ini. Banyak sekali pelajaran yang kita masyarakat awam tidak tahu, jadi tahu bagaimana nanti endingnya. Mudah-mudahan sekali lagi kita doakan, kita kawal terus ketua MK, hakim MK bisa mengambil keputusan kebijaksanaan mengabulkan gugatan sengketa pemilu 2024 kali ini. Itu saja video kali ini sampai ini. Thank you for your attention. One more time, don't forget to subscribe, like, comment, and share. See you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. Bye bye.